kayak yang dicari itu bukan orang yang asal pinter doang, Mas. Soalnya kadang apa ya, banyak juga yang sebenarnya kayak, wah ini kok kayak CV-nya keren mentereng banget, kayak IP-nya tinggi tapi belum dapet PDP gitu kan. Ya, selamat sore sahabat literasi. Kembali kita bertemu untuk mendiskusikan, untuk mendengar berbagai pengalaman penting dari teman-teman yang sedang dan telah menyelesaikan studi S2, spesialis maupun doktoral di berbagai kampus di dunia, baik dalam maupun luar negeri. Kali ini kita akan coba ngobrol dengan Mas Ade Setiawan, MSc. Ya, ini beliau juga seorang yang sudah menyelesaikan studi, namanya itu kemarin beliau sempat dapat beasiswa dari salah satu lembaga di Indonesia, nanti tanya ke beliau, baru selesai dan syukur karena ini menjadi satu hal yang baik, kita akan dapat pembelajaran yang penting dari beliau. Ya, kita sapa ya, selamat sore Mas Ade, apa kabar? Selamat sore ya, baik-baik. Nah, menarik ini masih muda ya, biasanya ini teman-teman milenial ya. Iya, Mas. Bermilenial bener. Betul. Mas Ade boleh tahu dong, boleh cerita dong. Kemarin Mas Ade ini studi di mana, di kampus apa, mungkin di negara mana? Kemarin itu saya S2 di TU Delft, itu di kampusnya di Belanda. Jurusannya Computer Engineering. Oh, Computer Engineering ya. Itu sekarang ini Anda masih di Belanda atau dia di Indonesia nih? Saya di Indonesia, jadi kayak remote working, Mas, company-nya sana tapi saya kerja dari sini. Oh, saya see. Jadi sekarang ini setelah kemarin studi dapat pekerjaan di Belanda ya? Pekerjaan Belanda, tapi untungnya dibolehkan sempat internship di sana, habis itu dibolehin kerja dari Indo aja. Oh iya. Udah pulang ke Indo. Keren ya, menarik ya. Ini pastinya bisa bekerja di Belanda, bekerja di luar negeri juga kan tentu karena sekolah ya, Mas ya? Iya, sekolah membuka kesempatan itu juga. Oke, nah kemarin kenapa sih Mas pilih kampusnya di Delft dan juga engineering komputer? Jadi pertama mungkin alasan pribadi dulu ya. Saya tuh sebelum milih mau memutuskan buat master, saya udah kerja dulu 3 tahun. Nah 3 tahun, habis 3 tahun itu saya baru ngerasa kayak pengalaman saya mungkin di kerja tuh udah agak stagnan, jadi kayak mungkin kalau saya melakukan master, jadi kayak saya kuliah master dapat ilmu baru lagi, bisa mengembangkan karir saya ke depannya juga kayak gitu. Terus juga nah itu kalau pribadi saya, tapi kalau buat urusan kenapa spesifik ke TU Delft itu, pertama sih kalau mau milih kampus saya kecenderungannya saya pengen yang Eropa, tapi nggak mau UK, pengen yang 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun kan biasanya, banyak kan kalau orang teknik tuh antara Jerman, ya biasanya Jerman, kalau nggak Jerman Belanda. Cuman Belanda tuh enaknya nggak harus bahasa Jerman, nggak harus belajar bahasa lokal, bahasa Inggris saya cukup. Terus juga reputasinya juga bagus kalau misalnya dia salah satu kampus yang paling terkenal di Belanda buat ukuran engineering. Jadi kalau misalnya kamu kuliah di mana, di TU Delft juga udah punya nama. Terus juga saya S1-nya saya dulu di ITB. Kebetulan juga alumni dari ITB yang ke TU Delft itu banyak. Jadi kayak itu juga mempermudah keputusan kenapa saya pengen ambil di TU Delft aja. Jadi bentuk arisan ITB lagi lah gitu di Delft gitu ya? Saya agak langsung ya ikut alumninya juga, misalnya kalau balik ke Indo juga nyari alumni TU Delft banyak gitu juga. Gitu ya? Ya. Jadi kalau kita bisa bilang ketika Mas Ade ini studi ke sana ke Delft, berarti sebenarnya ada juga motivasi ekstrinsik juga dari teman-teman yang sudah pernah sama-sama sekolah sini, kakak-kakak kelas begitu ya? Ya, ada pengaruh juga dari itu. Kebetulan juga pas ketika saya kuliah di sana juga ada teman yang satu fakultas dulu ITB, terus ketemu di sana lagi, bukan satu jurusan tapi satu fakultas lagi di
pas di TU Delft juga. Oh gitu. Jadi kalau bisa dikatakan karena ada teman-teman maka itu juga menjadi satu pendorong ya. Tapi sebenarnya alasan argumentasi yang paling dasar kenapa pilih TU Delft? Apa karena memang namanya doang atau bagaimana? Dan kenapa nggak pilih Jerman begitu? Pertama Jerman tuh yang jelas harus belajar bahasa Jerman. Oke. Terus saya terus kenapa nggak UK? UK itu setahun doang. Kalau misalnya saya kuliah kalau setahun aja tuh kayak apa sih namanya? Kayak numpang lewat doang. Ya gitu. Terus kayak apa namanya? Terus juga apa ya? Kalau misalnya kalau dulu kan kita ngelihat saya mau kuliah. Nah, apa sih kalau TU Delft ini dia apa namanya? Rata-rata kampus di Eropa tuh kualitasnya biasanya nggak jauh beda. Terus kayak cuman ngelihatnya kayak saya kebetulan juga saya punya apa namanya? Ngelihat nyari-nyari dosen juga, terus temunya juga yang dosen yang saya cari pasnya yang ngomong papernya itu pas ada di TU Delft ini. Terus juga apa ya, apalagi misalnya. Tapi yang jelas kalau misalnya apa ya, kalau misalnya orang-orang kalau mau memutuskan kampus mana, saya bilang jangan cuma ngelihat ranking doang. Soalnya ranking itu kan sebenarnya kayak menipu gitu loh, Mas. Kayak misalnya, saya udah ranking misalnya apa sih namanya 10 besar dunia gitu. Ya, bukan berarti apa namanya, emang bagus, cuman jangan mendewakan itu menurut saya. Jangan mendewakan ya, artinya bisa aja itu kemudian berubah ya, karena kan juga jangan ini ya dinamis ya pergerakan itu ya peringkat itu ya. Iya, peringkat ya sama juga kayak apa namanya, kayak misalnya kalau saya ngelihatnya kampus di Belanda, Jerman gitu, sebenarnya kampus-kampusnya misalnya nggak banyak orang Indonesianya gitu, sebenarnya tuh kampusnya juga bagus itu, nggak levelnya nggak jauh juga, cuman kebetulan biasanya rankingnya naik kan gara-gara banyak orang internasionalnya, banyak exposure-nya itu. Tapi kalau misalnya mau belajar itu sebenarnya yang penting utama sih niatnya itu, niat nyari apa sih ya, kualitas fakultasnya lah, tapi jangan mendewakan ranking itu. Oke, menarik ya. Nah, saya dapat kabar ini Mas Ade itu studi dapat ini ya, beasiswa gitu ya. Iya. Tahu Mas dari mana Mas? Ya, saya dulu dapat beasiswa dari LPDP. LPDP lembaga dana pendidikan ya? Iya, 2016. 16 begitu ya. Ya. Oke, nah di LPDP ini bagaimana? Apa yang Mas Ade lakukan kemudian bisa berhasil loh nih? Karena ternyata banyak teman-teman saya juga itu mencoba ada sampai 3 kali itu nggak berhasil loh. Nggak, ya dia bilang itulah bukan rezeki Bunda Soleha gitu. Gimana? Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau di LPDP sih menurut saya yang saya rasain tuh kayak yang dicari itu bukan orang yang asal pinter doang, Mas. Soalnya kadang apa ya? Banyak juga yang sebenarnya kayak wah ini kok kayak CV-nya keren mentereng banget kayak IP-nya tinggi tapi belum dapat LPDP gitu kan. Cuman saya ngerasa tuh gimana apa ya? Penting kan wawancaranya sama apa ya? Menjelaskan motivasinya kenapa saya mau kuliah, kenapa saya misalnya kalau di LPDP juga disuruh nulis ini kan motivation letter, terus kayak mau kontribusi ke Indonesia seperti apa. Justru yang kuatnya tuh di situ. Jadi kayak misalnya kalau saya mungkin banyak orang yang gagal masuk ke LPDP mungkin karena emang hidupnya fokus misalnya karir aja gitu kayak kalau saya mau pengen kerja gaji tinggi gitu. Tapi misalnya tidak ada masih kegiatan sosial di luarnya. Nah, itu yang mungkin apa ya? Menurut saya yang saya mungkin lebih menang dibandingkan teman-teman saya misalnya nggak dapat, salah satunya itu. Gitu. Nah, ini menarik nih. Tadi kan Mas Ade bilang salah satu dalam motivation letter yang disampaikan ketika mencoba peruntungan ya di LPDP, Anda tadi sebutkan Anda akan kembali ke Indonesia. Nah, sekarang kan Mas Ade ini kerja di Belanda nih. Itu piye, Mas? Gimana ya, Mas? Saya kan memang kantornya di Belanda nih, tapi kan saya domisilinya di Indonesia. Menurut saya itu kayak sebenarnya nggak jauh beda misalnya saya kerja di mana ya, MNC International Company yang di Jakarta gitu, misalnya apa Chevron atau apa gitu, toh jatuh-jatuhnya endingnya ke apa namanya ke dunia lari ke luar negeri gitu kan. Cuman kalau saya sih utamanya kenapa saya milih tetap di situ soalnya yang
yang pertama sih bidang apa sih proyek yang dia kerjakan tuh mayoritas berkaitan dengan health, dengan kesehatan, industri kesehatan lah. Misalnya kita banyak bikin app sama LUMC, itu kayak Leiden University Medical ya. LUMC itu kayak universitas gede di Leiden, atau misalnya ke Erasmus MC kalau tahu di Rotterdam, atau dengan Amsterdam MC. Nah itu juga jadi kayak yang penting kalau misalnya cuman asal kerja buat perusahaan Indonesia pun saya bukan selalu menjadi yang lebih baik. Misalnya contohnya kalau misalnya saya nggak saya bukan fans orang-orang yang kerja di misalnya di bidang pertambangan atau misalnya minyak, itu serah mereka, saya nggak menjudge itu. Tapi misalnya yang sebenarnya kayak bidangnya itu walaupun dia di Indonesia sebenarnya dia banyak yang misalnya jatuhnya malah merusak alam atau apa gitu. Tapi misalnya yang penting kan kontribusi kita ke ke Indonesia. Misalnya ke Indonesia saya misalnya bayar pajak, terus kayak saya juga sama company ini sebenarnya kita ada rencana juga buat mengembangkan kantor cabang di Indo. Cuman ya gara-gara corona jadi kayak ditunda dulu kayak gitu. Cuman kita punya chance itu juga. Artinya bisa mungkin kita simpulkan begini, Mas Ade melihat bahwa Anda tetap bekerja untuk perusahaan Belanda, tapi Anda tetap di Indonesia, itu sebenarnya juga menaikkan gengsinya Indonesia begitu ya, bahwa ada putra Indonesia yang kemudian bisa tanda petik nih ya, berkelas juga nih, bisa bekerja di perusahaan Belanda. Begitu kira-kira Mas ya? Iya. Ya kan, sama juga ya. Sama kita ya, dan itu juga kita kalau misalnya kerja sama orang Indonesia di sini juga kayak misalnya kultur kita bisa jelasin kayak misalnya ke teman saya, kalau kultur di Belanda tuh kayak gimana sih kalau kerja misalnya lebih profesional gitu. Iya, jadi sahabat literasi, kita dengar tadi Mas Ade begitu beliau ini tertarik dengan dunia teknik begitu. Nah, beliau kemudian terlibat aktifnya bekerja dengan perusahaan Belanda, tapi beliau tetap di Indonesia. Ini kan satu hal yang membanggakan juga, bahwa ada orang Indonesia yang memang punya kelas ya, di kelas internasional. Wah, mantap nih Mas Ade ini. Nah, kalau boleh tahu Mas Ade kan kuliah 2016 ya, intake 2016 berarti? Iya, 2016. Berarti Anda selesai 2018? Iya, 2018. Benar. Dan jadi bekerja itu kapan? Jadi kayak saya magang gitu ya? Iya, saya lulus kan 2018. Iya. Terus saya itu magang di tempat itu selama berarti setahun. Saya izin LPDP buat magang di situ, dibolehin, jadi kayak setahun. Habis setahun saya pulang ke Indonesia. Ya udah, dari situ udah mayoritas saya di Indonesia, tapi walaupun kalau misalnya saya perlu kerjaan ya company-nya saya ke sana gitu misalnya. Jadi kayak biasanya ya karena corona mungkin lebih jarang, tapi kalau misalnya diperlukan saya ke sana gitu. Oh gitu, masih mobile juga ya? Masih mobile. Masih mobile, ya. Oke, menarik nih Mas, karena memang itu hal yang memang kita akhirnya sekali lagi itu membanggakan juga buat negara kita, bahwa ada orang-orang seperti Anda begitu. Nah, Mas Ade sendiri waktu risetnya nih Mas, riset master itu apa sih Mas? Riset master saya, tesis. Iya, master saya. Oh ya, tesis saya tuh bikin soal, jadi kayak ada agak teknikal nih. Jadi kayak misalnya kalau di bidang elektro tuh ada komponen namanya SRAM. SRAM tuh kayak kayak sebuah memori yang sebenarnya kayak kalau misalnya company ini dibikin tiap bikin SRAM itu jatuhnya tuh dia selalu unik. Nah, si tesis saya ini gimana kita membuat si SRAM itu yang sebenarnya unik itu, cari kita cari apa sih bentukan si uniknya itu, terus kita bikin itu sebagai sebuah kayak fingerprintnya si komponen. Jadi kalau misalnya kayak misalnya sekarang Mas mau masuk ke pakai kepintuan, misalnya kadang-kadang udah ada pakai RFID atau pakai NFC gitu kan. Sebenarnya itu kan bisa diduplikasi. Kalau RFID gampang banget, kalau NFC mungkin lebih susah, tapi tetap aja itu sebenarnya masih bisa. Nah, kalau pakai si SRAM ini
ya kita bikin yang kayak gitu yang sebenarnya apa namanya, yang unik dan tidak bisa diduplikasi lah. Karena ada karena emang unik ketika memproduksinya. Nah itu kira-kira bisa diterapkan nggak di Indonesia? Dan dalam hal apa yang bisa diterapkan? Sebenarnya bisa Mas, cuman jatuhnya apa ya? Kalau yang ini jadi belum ada, masih bentuknya riset sih, tapi belum apa namanya? Belum applied ya? Belum applied banget sebenarnya pas di situ. Tapi kemungkinannya itu bisa. Terus kayak contohnya apa ya? Kalau misalnya sekarang di debit card kan ada apa sih? Kan ada chipnya itu kan. Iya. Gampangnya si chipnya itu kita ubah komponennya pakai si komponen CS-RAM itu. Cuman ya itu susah, kayak apa sih namanya? Ya, buat mencapai ini bisa diproduksi massal itu si komponen ini, buat aplikasi itu masih perlu riset sampai sekarang, belum beneran masif aplikasinya. Seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi memang sangat diperlukan ya untuk bisa paling tidak memberikan terobosan ya, sesuatu mungkin katakanlah benda-benda yang tidak bisa diplikasi begitu ya. So ya, ini kan penting ya. Sekarang banyak sekali loh Mas, bahkan di belahan dunia ini tuh banyak orang-orang sangat kreatif Mas. Apa aja bisa diduplikasi Mas. Oh ya, benar. Bukan hanya pacar yang bisa diduplikasi Mas. Bahkan sampai chip-chip untuk sesuatu yang sangat spesifik pun bisa diduplikasi ya. Jadi ya saya harapkan Anda bisa segera menerjemahkan ke dalam ini ya, ke dalam proyek di Indonesia mungkin begitu. Oke Mas, berarti ketika studi 2 tahun itu, tentu saja kan sebagai seorang mahasiswa saat itu, Mas Ade pasti mengalami dong suka dukanya. Boleh cerita? Apa ya? Mungkin dukanya dulu kali ya. Silakan. Dukanya dulu lah. Kalau saya ngerasa sih kuliah di TU Delft tuh pressure-nya apa ya, besar banget, kayak sama juga kalau sebagai perbandingan tuh satu koran atau artikel gitu bilang kalau di TU tuh misalnya di TU Delft lebih dari 50% tuh sempat ada masa depresi soalnya kuliahnya emang tekanannya tinggi banget kayak gitu kan. Sorry Mas, bentar. Lebih tinggi mana daripada di ITB Mas? Oh, tinggian ini Mas. Menurut saya ITB susah, tapi TU Delft tuh lebih susah lagi. Oke. Gampangnya apa ya? Gampang masuk susah keluar. Gitu ya. Gampang juga, cuman kayak misalnya masuk oke lah, nggak ribet-ribet banget. Susahnya yang setengah mati Mas biasanya. Oke, keluarnya susah ya. Oke. Nah, karena itu juga kayak apa namanya, yang bikin stres tuh kalau ngeliat angkatan atas tuh udah banyak yang orang telat tuh banyak Mas. Kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai setahun lebih, 2 tahun. Nah, itu yang bikin juga saya, wah ini kalau misalnya saya telat, saya mikirkan saya nggak punya duit nih buat bayar lagi. Jadi jatuhnya saya tahun pertama tuh beneran kayak ngeforsir buat saya ngambil ICTS-nya lebih banyak dibandingkan recommended-nya. Terus kayak karena itu juga saya jarang sekali-sekali masih bisa nongkrong sih, kayak beneran hampir tiap hari saya ke perpus belajar gitu-gitu, begadang sampai malam. Kayak tapi enaknya juga pas di situ juga banyak teman-teman Indonesia, teman LPDP juga sependeritaan. Jadi kayak walaupun malam pun kayak misalnya kita mau jam 8, jam 9 pas kampusnya mau tutup itu masih ada ya orang Indo kayak gini. Jadi kayak walaupun susah masih ketemu orang. Terus juga beratnya itu, tapi ya senangnya sih pas di sana paling utama sih saya yang yang kagum banget tuh ya pas pertama kali nyampe ke Schiphol, ke bandaranya tuh pas keluar terus kayak wah akhirnya saya ke Belanda. Soalnya kayak kayak kalau teman-teman kayak pasti banyak, kalau saya dulu tuh supaya saya semangat ngurus beasiswa, ngurus daftar-daftar gitu, saya bikin wallpaper laptop saya kuliah di Belanda. Jadi kayak itu beneran kayak mimpi lah, kayak misalnya banyak sih, kayak saya yakin banyak yang dari zaman kecil kayak aku pengen S1 di mana, S2 di mana, kuliah master di luar gitu kan. Nah, itu kayak pas sampai itu kayak wah, akhirnya nyampe di situ. Terus kayak akhirnya bisa ke sana. Terus juga pas di kuliah itu ketemu teman-teman baru, ketemu teman orang Indonesia, ketemu
teman luar juga, terus kita ketemu budaya baru kan. Terus yang seru juga di sana saya juga ketemu teman sama anak-anak PPI Delft. Kita juga ikut turnamen basket, turnamen antar PPI, itu juga seru. Jadi kalau ya buat nanti kalau misalnya teman-teman yang kuliah keluar ya, jangan lupa ya, walaupun tetap aktif, tetap kenal sama teman-teman yang dari luar, tapi juga dijaga juga teman-teman yang dari PPI itu juga, soalnya kan ya lebih spesial lah, teman yang sama-sama dari jauh, sama-sama penderitaan. Iya. Nah, itu Menarik ya. Oke, ada lagi mungkin suka dukanya? Udah itu aja sih Mas. Ya paling sama puncaknya sih, jelas puncaknya pas ketika lulus ya. Pas lulus tuh beneran kayak beban tuh udah lepas. Bener-bener kayak. Sempat bikin selebrasi nggak setelah lulus? Kan waktu itu kan belum COVID toh. Belum. Selebrasi nggak sama teman-teman se-Indo PPI? Saya sih jatuhnya kayak selebrasinya ada sih Mas, cuman sebenarnya nggak gede-gede banget sama teman-teman deket saya juga. Soalnya sebenarnya saya lulusnya lumayan cepat. Jadi kayak pas saya lulus masih banyak orang-orang yang belum lulus. Jadi sebenarnya selebrasi oke, tapi jangan berlebihan. Soalnya pas itu juga. Iya. Saya yakin banyak yang stres lah pas masa-masa itu. Ntar mereka pikir ini ngenyek nih gitu ya. Dia foto bareng gitu-gitu. Iya. Oke, menarik. Nah, ini Mas Ade Setiawan. Ini saya dari dulu tuh Mas, agak bingung loh Mas. Nah, jenengan itu sebenarnya aslinya mana sih? Daerah-daerah dari Bali atau bagaimana nih? Kok namanya Ade Setiawan? Atau ada urusan sama Ade Rain? Nggak, saya sebenarnya saya asli Jogja, cuman saya udah lama nggak di Jogja. Jadi kayak semula dari SMA, saya SMA di asrama udah nggak di Jogja, terus pas kuliah saya di Bandung, pas habis itu saya kerja di Bali, terus habis dari Bali, jadi kayak Bali itu udah 3 tahun sebelum 3 tahun sebelum saya kuliah ke Belanda. Saya di Bali, terus habis kuliah juga baliknya saya tinggalnya juga di Bali lagi. SMA di mana Mas? SMA di Tanus Mas, Taruna Nusantara. Oh, Taruna Nusantara ya. Kenapa nggak pilih Angkatan Darat atau Akpol kemarin? Saya hampir, tapi pas saya kelas 2 saya nyadari kalau saya nggak cocok sama kulturnya militer. Kulturnya militer lah. Kebetulan juga sebenarnya bapak saya sama abang saya udah dulunya polisi, jadi kayak udahlah cukup itu aja. Cukup ya. Jadi sekarang perlu peneliti lah ya, bidang teknik ya. Ya benar. Cakep. Ya Mas Ade, ini kita mau mendorong nih, mencoba menginspirasi kepada sahabat literasi. Nah, kalau boleh minta pendapat dari Mas Ade, apa pesan Anda nih kepada teman-teman sahabat literasi supaya mereka yang ingin meniru langkah-langkahnya Mas Ade, lalu kira-kira ketika masuk ke LPDP itu bagaimana strateginya Mas? Monggo Mas. Saran utama saya sih kalau buat biar tetap semangat ngejar beasiswa itu, pertama sih cari temen yang emang sama-sama nyari beasiswa. Soalnya kalau sendiri tuh emang bebannya capek gitu, nggak ada yang di-share gitu-gitu. Kalau misalnya ada teman satu aja minimal, itu kayak kita saling sharing informasi gitu-gitu. Terus juga misalnya nyari les bahasa Inggris kayak gitu misalnya. Kita bisa saling belajar lah. Terus juga kalau misalnya mau daftar LPDP, fokus di nyari nulis si motivation letternya itu. Sama kalau buat saya sih, tips saya dulu nulisnya kontribusi ke depan ke Indonesia itu carilah sesuatu yang konkret. Misalnya kalau misalnya saya di bidang IT, saya bikin sesuatu buat Indonesia di bidang IT. Udah ada targetnya, terus juga jadi targetnya itu tariklah alasan. Nah, alasannya itu jadi kenapa kamu atau saya dulu saya perlu S2 ini. Jadi ada bentuk konkretnya lah Mas. Nah, terus
sama ini kali ya. Kalau misalnya udah kerja di sana, udah kuliah di sana, apa sih? Ya yang penting rajin aja sih, rajin terus selalu efisien waktunya. Soalnya takutnya biasanya orang-orang juga begitu ke sana langsung loss atau apa. Betul. Tapi Anda ketika kemarin di Delft itu kan sempat jalan-jalan dong, sempat refreshing juga dong? Iya. Atau hanya di meja belajar dari kamar? Jadi kayak saya jalan-jalan paling lama saya tuh pas break antara tahun pertama sama tahun kedua. Okay. Jadi pas tahun pertama itu saya emang jarang hampir nggak pernah jalan-jalan di tahun pertama, kayak malah jarang banget deh. Terus tapi kalau pas break itu kan saya punya waktu 2-3 bulan summer break. Nah kalau orang-orang kalau yang mau ngirit pas disitulah jalan-jalannya, soalnya tinggal naik bis kemana. Terus saya dulu camping. Jadi camping itu kan kalau camping misalnya di tinggi kan buat camping, jadi nggak usah bayar, tinggal bawa tenda gitu mas. Jadi itu ngirit. Jadi ya itu apa sih namanya? Kalau emang yang buat orang yang seneng hiking, summer break tuh pas banget. Di Eropa tuh ini cocok. Gitu ya. Wow, menarik. Jadi sahabat literasi, kita dengarkan tadi dari Mas Ade Setiawan bahwa meskipun kita sedang menempuh studi S2, bahkan ada yang spesialis, bahkan yang doktoral, yang disebutkan itu sebagai studi yang berdarah-darah itu ya. Apalagi kalau ke luar negeri ya, kita harus juga menyesuaikan diri dengan bahasa, kultur, belum lagi demand dari studi kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup gitu ya. Kita perlu mengatur, memanage waktu kita supaya hal-hal yang indah itu ya memang kita nikmati begitu ya. Jadi artinya tetap waras ya, meskipun dengan enjoy tetap waras gitu ya. Ya, dan memang realistis mengerjakan tanggung jawab studi, tapi juga harus tetap waras, jangan sampai stres begitu mas ya. Iya. Sama ini kali mas. Gimana? Sama tambahan dikit, kalau orang sama apa sih? Kalau misalnya kuliah di dalam negeri jangan minder sama kuliah yang di luar negeri. Oke. Soalnya kualitasnya itu sama-sama pinter gitu. Cuman menang ini doang aja, menang tempatnya aja. Jadi jangan minder lah kalau ketemu orang pendidikan yang lebih tinggi itu apa. Yakin aja kalau misalnya walaupun saya kuliah di dalam negeri gitu, saya tetap pinter juga. Oke. Jangan fokus gitu. Betul. Karena sama-sama ini mas ya, sama-sama harus berkotak dengan tanggung jawab studi ya. Iya benar. Cuman sama-sama tempatnya aja yang beda gitu ya, dengan mata uangnya beda ya. Benar. Oke, iya terima kasih Mas Ade untuk pembelajarannya pada sore ini. Jadi sahabat literasi, kami dorong Anda yang punya pertanyaan, monggo Anda lihat yang di layar ini, nanti bisa mengirimkan pesan Anda ke IG, FB, Twitter maupun TikTok kami di sini, silakan juga. Lalu kami juga berharap Anda bisa men-subscribe podcast ini supaya bisa kita terus sharing dan bisa klik share juga informasi ini supaya makin banyak orang bisa dapatkan manfaat dari acara-acara kita. Terima kasih Mas Ade, salam sehat, salam semangat ya. Jadi saya Raja Nabi Pulu pamit undur teman-teman. Selamat sore.